Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari firman. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang kusembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Untuk mengawali renungan pagi kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah yang baik, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah yang berlimpah kasih-Nya bagi kami. Kami berterima kasih Bapa dengan segala kerendahan hati kami untuk segala berkat yang Kau telah limpahkan bagi kami sampai saat ini. Kami membuka hati kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, mampukan kami untuk memahami firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, renungan pagi kita pada pagi hari ini, Jumat 5 April 2024 yang berjudul Orang yang Berjasa. Ayat renungannya terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Para pemimpin di Yerusalem telah mengirim mata-mata untuk mencari alasan membunuh Kristus. Ia menjawab dengan memberikan kepada mereka suatu bukti kasih-Nya bagi manusia. Penghargaannya kepada Taurat dan kuasanya untuk melepaskan jiwa dari dosa dan maut. Dengan demikian, ia memberikan kesaksian dari hal mereka itu. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Tertulis di dalam Mazmur 109 ayat 5. Ia yang di atas gunung memberikan penjelasan, kasihilah musuhmu. Ia sendiri menyatakan teladan prinsip untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Terdapat di dalam Matius 5 ayat 44 dan 1 Petrus 3 ayat 9. Imam yang telah memutuskan orang kusta ini supaya disingkirkan, imam itu pula lah yang memberikan keterangan tentang kesembuhannya. Keputusan yang diumumkan secara terbuka dan didaftarkan itu menjadi suatu kesaksian yang besar bagi Kristus. Dan sementara orang yang telah sembuh ini dihadapkan pada orang-orang Israel, serta menurut penjelasan imam sendiri bahwa ia
tidak lagi terdapat suatu tanda penyakit padanya. Ia menjadi saksi hidup bagi orang yang berjasa kepadanya. Dengan gembira ia membawa persembahannya dan membesarkan nama Yesus. Imam-imam diyakinkan oleh kuasa ilahi juru selamat. Kesempatan diberikan kepada mereka untuk mengetahui kebenaran dan mendapat faedah dari terang itu. Jikalau ditolak, maka itu akan berlalu untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali lagi. Orang banyak telah menolak terang itu, tetapi terang itu bukan diberikan dengan sia-sia. Banyak hati telah digerakkan sehingga untuk seketika mereka terdiam. Selama kehidupan juru selamat, pekerjaannya seakan-akan tidak mendapat sambutan kasih dari imam-imam dan guru-guru. Tetapi setelah kenaikannya, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang kusta dari penyakitnya yang mengerikan itu menjadi suatu ilustrasi tentang pekerjaannya dalam menyucikan jiwa dari dosa. Orang yang datang pada Yesus itu penuh dengan kusta. Racun penyakit yang mematikan itu merajalela pada seluruh tubuhnya. Murid-murid berusaha mencegah guru mereka supaya jangan menjamah orang kusta itu. Karena seorang yang berani menjamah seseorang yang kena penyakit kusta menjadikan dirinya sendiri juga najis. Tetapi dengan meletakkan tangannya atas orang kusta itu, Yesus tidak mendapat apa-apa yang najis. Jamahan Yesus, jamahannya memberikan kuasa yang memberi hidup. Penyakit kusta disembuhkan. Demikian pula dengan kusta dosa yang telah berakar dalam, mematikan dan mustahil disucikan oleh kuasa manusia. Tertulis di dalam The Desire of Ages halaman 265 dan 266. Pemirsa, mari kita renungkan lebih dalam. Seberapa menghiburkah mengetahui bahwa tidak peduli seberapa besar dosa saya, Yesus masih menawarkan saya sentuhan penyembuhan dan pembersihannya? Apakah saya sudah menerimanya? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari secara fisik kami tidak menderita sakit kusta, tapi secara rohani banyak kusta-kusta di dalam hati kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati Bapa pada pagi hari ini. Sentuhlah hati kami, jamahlah hati kami, sembuhkanlah kusta-kusta yang ada di dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus Bapa, sehingga pagi ini kami diubahkan, kami boleh memiliki hati yang baru, hati yang seturut dengan kehendak Bapa. Urapi hati kami, ingatkan ketika kami lupa, tarik ketika kami jauh,
Ketika kami jatuh, angkat kami Bapa, sehingga hidup kami, hati kami dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Naungilah kami hari ini di saat kami akan beraktivitas melakukan semua kegiatan kami. Dimanapun pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa, lawatlah mereka, jenguklah mereka, sentuhlah hati mereka satu persatu, sehingga kusta-kusta yang ada di hati kami semua dapat disembuhkan dan kami memiliki hidup dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, hati kami, bahkan jiwa kami di dalam tangan-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terimalah kami sebagaimana kami ada, karena kami hanya berdoa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.